Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kehidupan kepada kita sehingga kita ada sampai pada saat ini. Bahkan kita berada pada hari Minggu, yang seharusnya pada hari ini kita ada di gereja, bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Namun karena kondisi, keadaan, karena virus corona yang merupakan wabah yang begitu kuat, begitu cepat, membuat banyak manusia meninggal, bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Namun demikian Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap memuji, memuliakan nama Tuhan, sekalipun kita tetap ada di rumah kita masing-masing. Pada saat ini Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, dari tempat di mana saya tinggal, saya akan membacakan dan menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu untuk menjadi perenungan kita pada hari ini dan di hari-hari mendatang ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur. Tuhan begitu baik kepada kami, tetap memberikan kehidupan kepada kami, khususnya napas hidup, sehingga kami boleh ada sampai pada saat ini. Sekalipun kami tidak dapat berkumpul di rumah-Mu yang kudus untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, kami ada di tempat kami masing-masing, dan kami tetap akan memuji, memuliakan nama Tuhan, dan tetap membaca, merenungkan firman Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, hamba-Mu akan membacakan, menyampaikan firman-Mu kepada jemaat-Mu. Tuhan mengurapi hamba-Mu, dan biarlah hati dan pikiran kami semua terbuka untuk firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita baca untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini terambil dari surat Yakobus pasal 4 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-10. Surat Yakobus pasal 4 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-10 yang berbunyi demikian. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hati kamu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Dari bagian firman Tuhan ini, kita akan merenungkannya di bawah satu tema, yaitu tetap menghampiri Allah. Tetap menghampiri Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin ada di antara anak-anak Tuhan yang berkata, bagaimana saya dapat menghampiri Allah sementara kita berada pada kondisi keadaan yang sangat menakutkan saat ini karena virus corona yang merajalela dan membuat banyak orang meninggal, bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Namun Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap menghampiri Allah, karena itulah kekuatan kita, itulah semangat kita, dan itulah andalan hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, mari kita tetap menghampiri Allah dalam kondisi apapun, dimanapun kita berada. Khususnya saat ini kita sedang berada di tengah-tengah situasi yang sangat menakutkan karena virus corona. Namun, saya menghimbau Bapak Ibu, saudara-saudara, supaya tetap menghampiri Allah dalam kehidupan ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal
yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita untuk tetap menghampiri Allah di dalam kehidupan ini. Saya langsung saja menyampaikannya. Yang pertama, dalam ayatnya yang ke-7 mengatakan, tunduklah kepada Allah. Tunduklah kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, menyerahlah kepada kekuasaan dan kehendak-Nya. Serahkanlah hidup Anda kepadanya dan kepada kendalinya, serta bersedialah mengikut Dia. Tunduk kepada Allah, itu berarti bahwa kita harus tetap mengikut Dia, tetap menyerahkan hidup kita kepadanya, dan tetap percaya kepadanya. Sekalipun kita berada pada kondisi yang sangat menakutkan. Tunduklah kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, lawanlah iblis. Masih dalam ayat yang ke-7. Jangan izinkan iblis memikat dan menggoda Anda. Kita tahu bersama Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, iblis sangat pintar, sangat pandai menggunakan apa saja yang menarik hati kita, yang bisa memberikan harapan-harapan palsu kepada kita. Iblis pandai menggoda kita, dan tujuannya ialah mau menjatuhkan kita, mau memisahkan kita dari Allah kita. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, kita bukan anak iblis, kita bukan sahabat iblis, kita bukan ciptaan iblis. Dia adalah musuh kita, dia adalah lawan kita. Karena itu, dengan kuasa Allah, dengan kuasa Yesus, kita harus berani melawan iblis dalam kehidupan kita, sehingga iblis tidak gampang menjatuhkan kita dalam situasi kondisi yang menakutkan saat ini. Saya berdoa dan saya berharap semoga jemaat Tuhan tidak ada yang dikuasai oleh iblis, tidak ada yang ditarik ke sana ke sini oleh iblis, tetapi tetap menghampiri Allah sebagai satu-satunya andalan hidup kita dalam menghadapi situasi yang tidak kondusif. Yang ketiga, untuk tetap menghampiri Allah, hal yang ketiga yang tetap harus kita lakukan ialah tahirkanlah tanganmu dan sucikanlah hatimu. Itu dapat kita lihat dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-8. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, tahirkanlah tanganmu, sucikanlah hatimu. Artinya, hiduplah kudus di hadapan Tuhan. Kiranya di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, dalam kondisi-kondisi yang terjadi saat ini, kita tetap menjaga kesucian hidup kita, kekudusan hidup kita. Ayub memberi contoh kepada kita, Bapak, Ibu, bahwa sekalipun bertubi-tubi masalah, bertubi-tubi kondisi keadaan yang tidak enak baginya, yang biasa orang mengatakan Ayub adalah seorang yang sudah jatuh ketimpa tangga pula. Bertubi-tubi masalah dihadapi, tetapi dia berkomitmen untuk tetap menjaga kesuciannya, tetap menjaga kekudusannya. Dan ia berkata, aku tidak mau berdosa dengan bibir mulut saya. Bapak, Ibu, maukah kita seperti Ayub? Tetap suci, kudus di hadapan Tuhan. Orang yang berkenan kepada Tuhan hanya orang yang kudus, orang yang suci hatinya, bersih tangannya, perilakunya di dalam kehidupannya. Karena itu Bapak, Ibu, tahirkanlah tanganmu dan sucikanlah hatimu setiap saat.
Bersihkanlah diri dari dosa. Ganti keinginan Anda akan dosa dengan keinginan untuk mengalami kesucian Allah. Yang keempat, cara untuk menghampiri Allah dalam kehidupan kita. Yang keempat, berdukacitalah dan merataplah karena dosa-dosa Anda. Ayatnya yang ke-9. Jangan takut menyatakan rasa duka cita yang mendalam atas apa yang telah Anda perbuat. Jangan takut menyatakan rasa duka cita yang mendalam atas apa yang telah Anda perbuat. Kita harus berani mengakui dosa dan kesalahan kita kepada sesama kita, kepada persekutuan kita di mana kita ada, terlebih kepada Tuhan. Allah setia mengampuni salah dosa kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasih oleh Tuhan, menangislah, menyesallah karena dosa-dosa kita. Kita tidak menyesal karena kondisi, karena keadaan, tetapi yang kita harus sesali ialah dosa dan kesalahan kita. Karena itulah yang akan membuat kita tidak diberkati oleh Tuhan dan tidak masuk surga. Karena itu, mari kita menyesali dosa kita. Mari kita bertobat di hadapan Tuhan, meninggalkan segala dosa-dosa kita, dan kita mau hidup suci di hadapan Tuhan. Itulah yang keempat yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang tetap menghampiri Allah dalam hidup ini. Yang kelima, hal yang kelima yang harus kita lakukan dalam menghampiri Allah ialah rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka Ia akan mendidikan Anda. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasih oleh Tuhan, hidup merendah di hadapan Tuhan. Itu kita lihat dalam ayat yang ke-10. Mengapa Tuhan mengatakan rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan? Karena itu adalah kehendak Tuhan. Allah memerintahkan itu agar kita melakukannya dalam kehidupan kita. Karena berkat Tuhan hanya mengalir ke tempat yang rendah, seperti air yang selalu mencari tempat yang rendah. Anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, mari kita belajar hidup merendah di hadapan Tuhan. Tidak ada poin kita, tidak ada alasan buat kita untuk meninggikan diri di hadapan Tuhan. Karena kita ini hanya ciptaannya, kita hanya dibuat dari debu tanah, dan kita akan kembali kepada debu tanah. Sementara Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, maha tinggi, maha agung, tempatnya ada di surga. Dia adalah oknum tertinggi yang harus kita tinggikan dalam kehidupan kita. Dan karena itu, mari kita merendahkan diri di hadapannya, sehingga oleh ketinggiannya Dia datang mengalirkan berkat-berkatnya ke dalam kehidupan kita, sehingga kita didapati sebagai orang-orang yang layak diperhitungkan, layak diberkati, layak menikmati damai sejahtera daripada Tuhan. Itulah 5 hal yang harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang menghampiri Allah dalam kehidupan ini. Yang pertama tadi ialah tunduklah kepada Allah. Dan yang kedua, lawanlah iblis. Yang ketiga, tahirkanlah tanganmu dan sucikanlah hatimu. Dan yang keempat, jangan takut mengatakan rasa duka cita. Yang keempat, berdukacitalah dan merataplah karena dosa-dosa Anda. Dan yang kelima, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami telah membaca merenungkan sedikit daripada firman Tuhan, di mana Tuhan menghendaki agar kami tetap menghampiri Allah dalam kondisi apapun, khususnya kondisi yang sangat menakutkan saat ini, yaitu virus corona. Kami bertekad untuk tetap menghampiri Allah dalam kehidupan kami, apapun yang terjadi di sekitar kami. Bapa di surga, tanamkan firman-Mu dalam hati kami, dan biarlah menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum kita menutup ibadah kita dengan doa berkat, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 9.
Surga dan bumi pujilah Allahmu sumber kurnia, seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapak Ibu, terimalah berkat Tuhan melalui doa berkat. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.